Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Triana Safitri, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054278601, ingin mengerjakan tugas 2 pemrograman. Di sini kita akan menuliskan atau menginput nama makanan, baik itu minuman. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pemesanan. Lalu yang ketiga, menghitung total biaya, mencetak struk pemesanan, lalu manajemen menu aplikasi. Lalu kita lanjut menjalankan pemrograman. Kita menggunakan enum kategori menu, baik itu makanan maupun minuman. Selanjutnya, kode pemrograman sengaja kita percepat agar tidak memakan waktu. Kita akan menjelaskan dan meneliti apakah ada kode pemrograman yang salah sejauh ini masih kita pakai. Di sini kita akan menjelaskan tugas 2 pemrograman. Di sini kita menggunakan array list, di mana array list ini digunakan untuk menyimpan daftar menu dan pesanan yang jumlahnya bisa kita ubah, baik itu bisa ditambah ataupun bisa dihapus. Komparator digunakan untuk mengurutkan objek pada penyajian data kita. Lalu linked hash-map ini digunakan untuk menyimpan pesanan, baik itu item, jumlah, untuk mempertahankan sebuah urutannya. Lalu kita akan menggunakan list ini digunakan atau sebagai tipe data standar untuk daftar yang terurut. Map ini adalah tipe data standar juga untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan, baik itu harga dan namanya. Lalu selanjutnya yakni scanner. Scanner ini digunakan untuk menerima input dari pengguna, baik itu pesanan ataupun manajemen menu. Lalu selanjutnya stream collector. Stream collector ini digunakan untuk mengelola data atau aliran data dalam mengelompokkan menu berdasarkan kategorinya. Lalu kita menggunakan enum sebagai kategori menunya, baik itu makanan ataupun minuman. Kita akan membuat kelas model menu. Lalu kita membuat kelas model item pasangan, yakni menu dengan menu, jumlah dengan jumlah. Lalu data utamanya kita menggunakan map. Kenapa? Karena untuk mencari data utama agar lebih cepat ditemukan. Lalu kita akan mengelola case 1, 2, dan 3, bisa mengelola pesanan, manajemen menu, dan sistem out, atau kita bisa menjalankan program tersebut. Lalu selanjutnya kita akan inisialisasi menu. Inisialisasi menu ini kita bisa menambahkan menu makanan 1 sampai 10. Lalu kita bisa menambahkan menu minuman
11 sampai 20 gitu. Jadi makanya di sini nomor 1, 2, 3, 4, ini 11, 12, 13, 14. Di sini kita sudah menginput menu makanan dan menu minuman. Lalu kita akan menampilkan menu utamanya, sistem pasir restoran. Lalu ke bawah kita bisa mengelola pesanan pelanggan. Setelah itu kita bisa mencari menu lebih cepat menggunakan map ya, karena kita menggunakan map. Lalu selanjutnya, nah di sini kita bisa menghitung total awal menggunakan stream. Kita bisa menghitung total awalnya menggunakan stream karena agar mempermudah. Lalu yang kedua, kita diskon umumnya. Diskon umumnya di mana dalam tugas yang sebelumnya, jika pembelian lebih dari 100.000 maka dapat diskon yakni 10%. Lalu penawaran beli 1 gratis 1. Ini di minuman. Karena jika kita membeli minuman lebih dari 50.000 maka kita akan mendapatkan beli 1 gratis 1. Lalu selanjutnya hitung biaya akhir, di mana biaya akhir ini sudah termasuk pajaknya, lalu biaya langganannya, lalu kita bisa menjumlahkannya total biaya langganannya menjadi subtotal bersihnya, lalu pajak biaya langganan, maka akan tercetaklah sebuah struk pemesanan. Nah, ini struk pemesanan, lalu manajemen menu restoran, di mana kita bisa pilih menu atau menambah menu baru atau mengubah harga, nama, kategori menu, atau menghapus menu atau kembali ke menu utama. Tuh. Terus jika kita mengubah harga, nama, kategori atau menu, kita ingin merubah atau yang sebelumnya menjadi 20.000 akan menjadi 18.000, atau dari sebelumnya seruit khas Lampung kita ubah menjadi nasi goreng khas Betawi gitu contoh. Lalu selanjutnya kita bisa menambah menu baru, terus mengubah data menu gitu. Dan nah, ini untuk konfirmasi aksi. Apakah Anda yakin untuk menambah atau menyudahi pemesanan ini? Kita akan mendapatkan konfirmasi. Jika kita menuliskan 0 ataupun iya atau tidak, maka akan terinput tidak, maka akan terinput. Contohnya, apakah Anda ingin menambahkan menu baru? Jika kita menjawab iya, maka kita bisa menambahkan menu baru tersebut. Jika kita ingin mengubah harganya, maka kita bisa mengubah harganya dengan menjawab ya. Lanjut. Nah, setelah ini kita akan meran. Nah, di sini adalah sistem kasir restoran unik. Nah, di sini kita bisa mengelola pesanan pelanggan, manajemen menu, pemilik atau keluar. Kita akan coba nomor 1. Maka kita akan menemukan menu makanan dan menu minuman. Masukkan ID pesanan untuk memesan. Jika kita ingin mengelola pesanan pelanggan, nah kita bisa ke sini. Lalu jika kita ingin manajemen menu, maka kita bisa meran kembali. Lalu kita bisa pencet manajemen menu pemilik. Nah, ini kita bisa manajemen menu, tambah menu baru atau ubah harga, nama menu baru atau hapus menu. Kita ingin menambah menu baru, contoh kita pencet 1, kita ingin menambah menu apa gitu kan, kita ingin menambah menu ayam bakar, masukkan makanan. Nah, menu ayam bakar berhasil ditambahkan ke ID 21. Apakah Anda ingin menambahkan menu lagi? Tidak. Nah, lalu kita bisa melihat ayam bakar 20.000. Lalu jika kita ingin menghapus menu, kita akan memilih nomor 3. Menghapus menu, masukkan ID 21. Nah, maka apakah Anda ingin menghapus ayam bakar? Ya. Maka akan terhapuslah menu nomor 21. Nah, baik, kita akan kembali ke menu utama.
Nah, menu utama. Lalu kita akan mulai pesanan. Lalu di sini kita akan nomor 1 memesan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya karena kita berlima, maka kita akan pesan 5. Lalu kita ingin soto ayam Betawi nomor 4, ada jumlahnya, kita pesan 3. Lalu minumannya kopi latte panas. Kopi latte panas nomor 13. Berapa jumlahnya? 2, karena ada teman laki-laki yang pengen kopi latte contoh itu. Terus jus alpukat 5. Jus alpukatnya nomor 12. Jumlahnya 5. Nah, lalu 0, kita ingin menyudahi. Nah, lalu kita bisa melihat di sini struk pesanan. Kita memesan seruit khas Lampung 5, soto ayam Betawi 3, kopi panas sate 2, dan jus alpukat 5. Total awalnya pesanan adalah 361 dengan diskon umumnya 36.100 dan total akhirnya adalah Rp360.890. Nah, kita telah memesan dan mengerjakan. Baik, di sini kita telah menyelesaikan tugas 2 pemrograman. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.